Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Sofyan SPD. Saya mengajar mata pelajaran geografi di SMA Negeri 1 Cimaragas, Kabupaten Ciamis, wilayah 13, Provinsi Jawa Barat. Saya mengajar di kelas 10 semester 2 dengan tema materi yaitu dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Dengan inti materi yaitu tenaga geologi dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Dengan tujuan pembelajaran diharapkan siswa dapat menganalisis tenaga geologi dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Materi yang pertama yaitu adalah tenaga vulkanisme. Nah, di mana vulkanisme ini adalah suatu peristiwa yang berhubungan dengan keluarnya magma ke permukaan bumi, atau istilah lainnya adalah gunung meletus. Magma ini terdiri dari bahan-bahan yang pijar, bahan padat, cairan dan gas yang berada di lapisan kulit bumi sehingga keluar yang disebut dengan vulkanisme. Ada dua pergerakan magma di dalam perut bumi, yaitu yang pertama adalah intrusi magma dan yang kedua ekstrusi magma. Intrusi magma ini magma yang naik ke atas tetapi tidak sampai ke permukaan bumi, gitu ya. Intrusi magma ini naik dari dapur magma tetapi tidak sampai ke permukaan bumi, dan ada bentukan-bentukannya. Yang pertama adalah batolit, kemudian ada silt, kemudian ada lakolit, ada gang atau korok, ada diaterema seperti pada gambar di samping. Yang kedua adalah ekstrusi magma, di mana magma itu naik dari dapur magma kemudian sampai ke permukaan bumi. Nah, inilah yang disebut dengan gunung meletus. Kemudian ada materi-materi yang dikeluarkan, bisa berupa lava, bisa berupa lahar, bisa berupa eflapta. Eflapta itu bahan material padat, bisa berupa bom yang bukan yang besar-besar, kemudian ada lapili, ada kerikil, sampai yang paling kecil adalah debu vulkanik. Yang terakhir adalah ketika ekstrusi magma ini adalah ekhalasi atau gas, bisa belerang atau bisa gas asam lainnya. Intrusi identik dengan erupsi atau letusan gunung api. Ini bisa dua, yang pertama efusif, yang kedua erupsi eksplosif. Erupsi efusif ini magma keluar meleleh, dalam artian lemah gitu ya. Yang kedua erupsi eksplosif yaitu berupa ledakan yang dahsyat. Nah, ini biasanya mengeluarkan material-material yang berupa bahan padat, gas dan cair. Menurut tempat keluarnya magma, erupsi dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu erupsi linier berbaris seperti itu, deretan gunung api seperti pada gambar, kemudian erupsi areal dengan areal yang luas, bisa menjadi sebuah lubang yang besar, kemudian erupsi sentral terpusat gitu ya, membentuk gunung api biasanya ini. Nah, erupsi sentral ini dibagi ke dalam erupsi gunung perisai, gunung tapi tidak tinggi dia gitu ya, seperti membentuk perisai. Kemudian ada gunung api mar. Nah, gunung api mar ini dia tidak pendek juga tidak sedang-sedang saja. Nah, ini juga biasanya berhubungan dengan dapur magma yang sedang. Kemudian yang terakhir adalah gunung api strato atau kerucut. Kerucut ini biasanya gunung apinya tinggi, kemudian dapur magmanya dalam dan bisa menimbulkan ledakan yang sangat dahsyat. Gunung api strato ini juga banyak terdapat di Indonesia. Salah satunya Gunung Kerinci, Gunung Merapi, Cimeremai, Semeru, Tangkuban Perahu. Di Jepang juga ada Gunung Fujiyama, dan di kita juga di Jawa Barat ada
Di Tasikmalaya juga ada Gunung Galunggung. Tipe letusannya ada tipe letusan HW, ada Stromboli, kemudian ada tipe vulkano, ada tipe Merapi. Nah, tipe Merapi ini tipe yang ada di kita khusus dimasukkan ke dalam kategori tipe gunung api di dunia karena memang tipe Merapi ini hampir setiap 1 tahun atau 2 tahun sekali dia meletus. Kemudian ada tipe Peret, kemudian juga ada tipe Pele, ada tipe Saint-Vincent. Kemudian fenomena alam hasil atus magma antara lain adalah sumbat lava. Jadi kenampakannya terjadi ketika lava yang padat dalam pipa vulkanik, lava yang padat gitu, jadi menyumbat lubang. Kemudian ada kaldera atau danau kaldera, danau yang sangat besar. Nah, itu contohnya kalau di kita itu ada Danau Toba, itu merupakan kaldera. Ada plato lava, itu dataran tinggi. Kemudian ada geyser, mata air panas. Oke. Keberadaan gunung api di suatu daerah selain menimbulkan dampak negatif juga bisa berupa seperti letusan, kemudian gas beracun, tanah longsor, kemudian gas beracun ini bisa mematikan tumbuh-tumbuhan dan ternak. Juga bisa berdampak positif, misalkan salah satunya adalah sebagai sumber energi panas bumi yang bisa dijadikan sebagai tenaga listrik, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Kemudian sebagai sumber mineral bahan galian, ada intan, timah, tembaga, belerang, dan batu apung, termasuk juga batu pasir sebagai bahan galian C. Sebagai objek wisata, bisa juga sebagai objek olahraga. Kemudian sebagai daerah pertanian subur, juga sebagai daerah hujan orografis atau daerah tangkapan hujan. Demikian video materi pembelajaran di bulan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.